Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mengkaji dosa-dosa besar yang ke-15, halaman 55. Banyak sekali ayat-ayat Allah dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang membuat sombong itu, bangga diri itu, angkuh, ujub dan congkak itu adalah sifat tercela dalam Islam, dan itu dosa besar. Sering kita sombong, sering kita merasa angkuh, kita lupa bahwa itu dosa besar. Selama ini biasa-biasa saja kita sombong, merasa memiliki biasa, ogah dalam berbicara biasa, merasa diri lebih hebat daripada lawan bicara biasa sekali. Emangnya lo siapa? Tahu nggak saya sini siapa? Nah, ini model-model begini kita tidak tahu itu dosa besar, bukan dosa biasa. Itu dosa besar karena jarang kita kaji, jarang kita pelajari, jarang kita memahami dan jarang kita mengerti. Akhirnya tiap detik kita dalam dosa besar. Kita anggap kita remeh aja, biasa, manusiawi, sombong-sombong dikit kan manusiawi. Enggak tahu itu sombong, angkuh, bangga diri, kemudian congkak. Itu bukan biasa-biasa, itu dosa besar. Jawab serta jelas. Coba lihat salah satunya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu, Allah itu la yuhibbul mustakbirin, tidak senang melihat orang takabur itu. Allah tidak senang melihat orang sombong dan bangga diri itu. Orang angkuh dan congkak itu Allah tidak senang melihatmu itu. Oleh karena demikian, kenapa? Itu dosa besar yang kamu lakukan. Bukan manusiawi, biasa mah dalam hidup ini. Enggak, itu dosa besar. Kalau kita atur bunuh manusia dosa besar, berzina dosa besar, mencuri dosa besar, sombong, angkuh, congkak, itu dosa besar juga. Jawab serentak jelas. Sudah. Coba lihat halaman 56. Di dalil, yaitu hadis yang ketiga. Yang di tengah, yang kedua. Di halaman itu hadis yang kedua. Hadis yang kedua, yang ketiga saja, supaya lebih alim kita ini. Yang ketiga hadis di bawah, yuhsyarul jabbarun wal mutakabbirun. Orang-orang jabbarun yang congkak, wal mutakabbirun dan yang sombong, yuhsyar, di hari kiamat dikumpulkan. Orang congkak, orang sombong dikumpulkan di hari kiamat, amsal dzarri yata'uhumun nas, dikumpulkan mereka orang congkak dan sombong di hari akhirat
dijadikan seperti semut kecil hitam pula. Semut kecil hitam pula. Sudah kecil enggak kelihatan oleh kita, warna hitam lebih enggak lihat lagi. Dijadikan kecil itu manusia yang tidak sombong menginjak-injak mereka yang semut hitam tadi. Diinjak-injak. Enggak punya nilai sama sekali di hadapan mata manusia. Di hari akhirat. Semut kecil tidak kelihatan, hitam pula warnanya, lebih tidak lihat. Manusia nginjak-nginjak terus. Itulah semut kecil itu orang sombong. Enggak punya nilai. Anda boleh berbusung dada di dunia. Busunglah dadamu selama 2-3 hari ke depan. Pada saat Anda busung dadamu itu, Anda pikirkan biasa-biasa saja. Jawabannya, Anda itu musuh Allah. Anda itu adalah berbuat dosa besar. Anda di hari akhirat akan dijadikan semut-semut kecil, hitam pula, dan manusia tidak melihatnya, tidak melihat muka telur kecil, diinjak-injak oleh manusia. Nilaimu nggak ada lagi. Itu artinya. Contoh saya katakan, banyak orang-orang yang angkuh dan sombong, mungkin karena jabatannya, mungkin karena kealimannya, mungkin karena kegantengan dan cantiknya, mungkin karena kekayaannya. Jawabannya, sombong yang Anda miliki itu adalah musuh untuk Anda sendiri. Anda sedang digiring oleh sombong itu ke dalam neraka jahanam karena Anda melakukan dosa besar setiap saat. Dan Anda di hari akhirat akan dikumpulkan, dijadikan oleh Allah semut-semut kecil nan hitam pula, dan manusia menginjaknya karena tidak melihat. Artinya penghinaan oleh manusia kepada orang sombong di hari akhirat. Jawab serentak. Jelas? Dosa besar. Selama ini karena kita kurang kaji, kita anggapnya biasa saja. Lihat halaman 58. Hadis yang pertama di atas. Ini lebih mantap lagi nih. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Ikhtasamatil jannah wan nar ila rabbiha. Surga dan neraka ikhtasamat, tanda kutip, protes kepada Allah. Siapa yang protes? Surga, neraka. Berdiri di depan Allah protes. Apa? Faqalatil jannah, surga berkata begini. Rabb, mali yadkhuluni du'afa'un nas wa saqatuhum. Kenapa yang masuk ke dalam surga saya ini, yang masuk ke dalam wilayah saya yaitu surga ini, orang-orang lemah. Orang-orang lemah dan ekonominya kelas rendah, kelas 3 ekonominya. Sudah lemah orang itu, ekonominya tidak ada yang kaya, semuanya ekonominya rendah banget, kelas 3. Kelas 3 ya. Hidupnya kembang-kempes kali. Bukan kembang kempes lagi, Senin Kemis cuma Sabtu lagi. Lebih parah hidupnya. Kenapa ya Allah? Apakah aku tidak mulia? Saya kan surga. Masa yang kembang kempes itu Senin Kemis Jumat Sabtu, yang hidupnya kagak jelas, gak ada uang, baju itu aja datang ke masjid, gak pernah dicuci-cuci. Dari tahun kemarin saya lihat baju-baju itu aja. Kenapa itu yang masuk surga ya Allah? Keluh kesahnya surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain pula neraka. Qalatin nar, neraka juga protes. Ya Rabb, ya Allah, uthirtu bil jabbarin wal mutakabbirin. Saya protes bukan itu.
Kenapa yang masuk neraka itu adalah orang congkak semuanya dan orang takabur semuanya? Enggak ada yang lain. Jawab apa? Orang takabur itu masuk neraka, dia setingkat, lebih mulia orang yang miskin, Senin Kemis, kembang kempes lagi apa tadi? Itu lebih mulia daripada yang takabur yang kaya. Lebih mulia dalam pandangan Allah daripada orang takabur yang berpangkat. Baru bintang, bulan pun di bahumu nggak ada nilai loh. Kaya berapa? Kekayaanmu berapa? Demi Allah bisa membeli azab Allah dalam kuburan? Bisa sogok malaikat dengan kekayaanmu? Malah semakin kaya, duit yang kita tinggalkan, anak kita berantem, keluarga kita berbeda satu sama lain gara-gara uang itu. Anda di dunia aja udah hina. Apa yang Anda banggakan? Kegantengan. Begitu masuk kuburan 5 tahun tinggal tengkorak doang kok. Jawabannya apa? Orang miskin, sangat miskin, hidupnya compang-camping. Maaf kalau kita lihat dia ke masjid, dari kemarin itu aja dipakai, tapi dicuci terus bajunya. Itu aja dipakai. Pakaiannya begitu, sandalnya juga begitu. Kita ngelihat sandal kita bagus, menghina, jangan Anda hina. Jangan-jangan yang satu pakaian itu penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Yang Anda busungkan dada. Salah tepuk. Yang Anda busungkan dada. Merasa Anda pangkatnya tinggi, Anda ilmuwan, Anda orang kaya, Anda orang ganteng, Anda orang cantik, sering membantu orang. Jawabannya, jangan-jangan kamu itu penghuni neraka karena kesombonganmu. Sombong, congkak dan angkuh itu adalah dosa besar. Jawab serentak. Jelas? Jelas. Kurang semangat. Jelas? Jelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.